pakai bahasa Arab semua ya. Malam hari ini kita ngaji beneran. Tidak apa-apa ya. Yang pertama qanaah. Qanaah itu mudahnya merasa cukup, ridho dengan apapun situasi yang sekarang aku hadapi. Ini mirip prinsip minimalis kemarin. Orang qanaah itu tidak banyak menuntut. Dia menerima. Saya kerja capek-capek, kok yo UMR-nya cuma sekian tuh yo misalnya. Itu versinya orang yang qanaah ya sudah. Mungkin rezekiku jatahnya sekian. Itu qanaah namanya. Ya, wong yo rezeki itu kan tidak dihitung besarannya. Misalnya kata orang qanaah ya begitu ya. Jangan marah yang kemarin kalian protes-protes UMR. Cuma ini memang gaya hidup qanaah itu begitu. Jadi sudahlah apapun yang diberikan Allah aku terima. Ini konteksnya hubungan dengan Allah ya. Terus zuhud. Zuhud itu mudahnya nanti kita bahas satu-satu. Jiwa yang tidak lagi terikat, jiwa yang tidak lagi tertarik oleh hal-hal duniawi. Ini orang mentalnya zuhud. Orang ini loh diberi uang banyak tidak mau. Khawatir nanti kalau punya uang banyak malah mikir aneh-aneh, malah tidak karu-karuan. Ini jiwa orang semacam ini namanya orang yang zuhud. Diberi jabatan tinggi loh, beliau lebih milih menolak. Karena khawatir dengan jabatan yang tinggi nanti beliau melakukan hal-hal yang dilarang. Ini namanya orang zuhud. Nanti ada lagi uzlah. Uzlah itu menjauh dari keramaian dalam rangka mendidik jiwa agar tidak terlalu cinta dengan dunia. Ini namanya uzlah. Kenapa jiwamu harus dididik? Karena jiwa yang terlalu cinta dengan dunia sulit dikendalikan. Setelah bisa qanaah, zuhud, uzlah, tiga hal ini sebenarnya kondisi jiwa. Nanti baru riyadhah. Riyadhah itu ya tadi melakukan latihan-latihan, melakukan zikir, ibadah yang banyak mendekat pada Allah. Kalau diri kita terbentuk bisa qanaah, bisa zuhud, bisa uzlah, istiqomah dalam riyadhah, insya Allah akan menemukan lauk. Lauk itu kita bisa menikmati keimanan. Kita bisa menikmati kedekatan kita dengan Tuhan. Lauk itu makna literalnya rasa. Kita bisa merasakan indahnya dekat dengan Tuhan, indahnya mencintai dan dicintai Tuhan. Ini tergantung kondisi mental kita tadi, qanaah, zuhud, uzlah, dan istiqomah kita dalam riyadhah. Selama ini kan lebih sering perintah-perintah agama itu jadi beban dalam hidup kita, diakui atau tidak. Kalian kan lagi santai-santai ngobrol, adzan, Allah baru ngobrol sebentar sudah harus sholat lagi. Misalnya itu kan rasanya kayak agama itu beban sekali. Nanti Pak Ustadzmu bilang, Alhamdulillah Ramadan datang, mari kita gembira. Gembira bagaimana 1 bulan tidak makan berat ya. Itu berarti apa? Kalian belum bisa merasakan lauknya, rasanya. Nah, untuk bisa merasakan lauknya perlu tirakat, perlu gaya hidup asketik tadi, penataan jiwa, penataan mental melalui qanaah, zuhud, uzlah, riyadhah. Jadi ini rumusnya. Kan belakangan ini banyak orang mulai ragu, kata
agama ini kok sering jadi sumber masalah ya Pak? Ya, sumber masalah sebenarnya manusianya. Cuma kan kamu merasa kok ya porosnya selalu lewat agama. Kemungkinan kita belum bisa menikmati agama. Belum ketemu zauknya, belum ketemu rasanya. Kalau bahasanya hadis itu manisnya iman. Kita belum nyampe ke sana. Nah, berarti apa? Bereskan dulu jiwa kita. Termasuk dengan ini semua. Qanaah, zuhud, uzlah, riyadhah, dan seterusnya. Baik, ini nanti kita bahas satu-satu sampai jam 10, sampai kamu ngantuk. Nah, saya bilang kita malam ini ngaji beneran ya. Ayo kita bahas yang pertama, qanaah. Jadi saya bilang tadi, qanaah itu kondisi jiwa yang merasa cukup. Kemarin minggu lalu kita belajar minimalisme. Mungkin sampai hari ini kalian berat menjalankan gaya minimalis itu. Kenapa? Jiwamu belum terbentuk qanaah. Qanaah itu Pak, saya itu baju 3 sudah cukup kok Pak. Yang lain-lain bisa saya sedekahkan. Ini nanti kamu qanaah. Saya gaji sekian 1 bulan cukup kok Pak. Ini namanya qanaah. Itu saya bawa 2 hadis dari Rasulullah. Yang pertama, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu khazanah yang tidak mungkin habis. Kalau jiwamu qanaah, itu hakikatnya kalian saat itu juga jadi orang kaya dan tidak ada habisnya. Jadi kalau ingin kamu nyaman, tidak sibuk, terlalu sibuk mikir dunia, kembangkan jiwa qanaah. Apa saja yang diberikan oleh Allah saya terima. Kondisiku seperti apa saja aku rela. Nah, ini qanaah namanya. Ada hadis yang lain yang bunyinya qad aflaha man aslama wa ruziko kafafan wa qana'ahullahu bima atahu. Sungguh bahagia orang yang bisa pasrah pada Allah. Jadi kalian kan sering galau, sering gelisah, sering sumpek, sering berbagai masalah. Kalau tips dari Nabi apa? Pasrahkan pada Allah. Apapun itu. Aku kalau sholat kok tidak bisa khusyuk, ya pasrahkan ya Allah, saya pasrahkan ini loh. Kualitas sholat saya seperti ini. Mohon dimaklumi. Nah, ini pasrah. Lega nanti hatimu sambil ya berusaha diperbaiki. Ya Allah, saya hari ini banyak bohongnya. Mohon terima diriku apa adanya ya Allah, aku pasrah wis. Nah, ini qad aflaha man aslama, akan mengurangi banyak beban di hatimu. Jadi kegalauan-kegalauanmu mungkin akan lebih ringan kalau kamu mampu aslama, pasrah pada Allah. Ya kayak kemarin waktu kita membahas minimalisme kan, seolah-olah kita itu kan semua orang kaya terus mengurang-urangi segalanya. Tapi sebenarnya kan bagi yang tidak punya duit, Pak, saya minimalis gimana, wong saya tidak punya apa-apa misalnya. Saya sudah otomatis minimal. Maka konsepnya tidak sekedar mengurangi atau hidup sederhana, tapi qanaah. Jadi qanaah itu ya sudah menerima apapun situasi. Ini lebih penting. Jadi maka bahagialah orang yang bisa pasrah dan rezekinya itu levelnya cukup, tidak berlebih dan tidak kurang. Itu harus bahagia orang yang rezekinya cukup. Rezeki cukup itu kan pingin apa saja cukup, tidak berlebihan. Jadi
Ya kayak iklannya apa, salon pas itu loh. Pas butuh ini pas ada, pas butuh itu pas ada. Atau kayak semboyannya Raden Mas Sosrokartono itu loh, sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo itu, kalau katanya Raden Mas Sosrokartono kan, aku itu kalau butuh apa saja ada, meskipun hakikatnya aku tidak punya. Kenapa begitu? Karena aku banyak teman. Jadi di antara makna sugih tanpa bondo, kalau Raden Mas Sosrokartono itu, dia pokoknya hidup itu fokus berbuat baik pada orang lain. Jadi saya terus banyak teman. Kalau saya banyak teman, butuh apa saja kadang-kadang datang sendiri meskipun aku tidak punya. Ini namanya sugih tanpa bondo. Beliau kan buka pengobatan di Bandung itu, nolong banyak orang. Prinsipnya kan kantong bolong. Pokoknya aku punya apa saja tak bagi ke orang lain. Akhirnya temennya banyak di mana-mana. Di rumah tidak ada apa-apa, tapi pas butuh apa saja ada. Tiba-tiba kok pengen makan enak, tiba-tiba ada temen datang, yuk makan yuk tak traktir. Ini kamu tergolong orang yang kaya berarti. Butuh apa-apa cukup. Nah, itu kalau bahasa hadis ini, waruziko kafafat, diberi rezeki yang cukup. Apapun itu rezeki, mungkin dalam bentuk harta, benda, nilai, mungkin kuliah itu. Nilaimu berapa? Cukup, Pak. Ya kan enggak apa-apa, yang penting lulus kan, nilainya cukup. Daripada yang awal enggak lulus-lulus, saya cukup saja, nang cepet lulus, nang selesai. Oke ya, itu warusiko kafafan. Terus wa qana'ahullahu mimma atahu. Allah menakdir batinmu qana'ah terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Jadi Allah membuat kita qana'ah, itu sudah cukup, sudah. Jadi alternatifnya kan dua, ya Allah penuhi semua kebutuhanku, atau buatlah aku merasa cukup dengan apapun pemberianmu. Nah, qana'ahu itu ya yang kedua ini, ya Allah buatlah aku merasa cukup dengan apapun yang engkau berikan padaku. Rasa cukup ini namanya qana'ah. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini prosedurnya, ini saya ambil banyak malam hari ini dari Imam Ghazali ya. Prosedur jiwa yang cukup itu diawali dengan ridho, dilanjutkan ikhtiar, usaha, terus sambil berdoa dan sabar istiqomah, dipungkasi dengan tawakal. Tawakal itu pasrah pada Tuhan tadi. Jadi perhatikan proses 5 itu. Yang pertama ridho. Ridho itu kamu menerima kondisimu sekarang apa adanya. Itu namanya ridho. Saya ridho ya Allah, tinggi saya cuma 150, tidak apa-apa. Atau yang saya ridho ya Allah, tinggi saya banget ya Allah 180, saya itu kesulitan. Kalau masuk rumahnya, kos-kosannya teman harus menunduk misalnya. Kita ridhoi apapun pemberiannya Allah. Nah, kalau sudah, ya jangan diam saja. Ya kita tetap ikhtiar, ingin memperoleh apa yang kita butuhkan, usaha. Jadi qanaah bukan berarti pasif, diam saja. Ya diupayakan, biar tadi nilainya tidak cuma cukup saja, jadi naik, jadi baik. Ya kan kamu harus belajar. Nah, usaha harus kamu tambah doa biar tidak sombong. Jangan merasa, saya bisa ini Pak, ini tanpa doa saya yakin sukses ini. Nah, kita manusia itu tidak ada satupun yang bisa dan berani memastikan bahwa usaha kita pasti buahnya, hasilnya sesuai yang kita inginkan. Jadi hidup ini tidak seeksak itu. Disitulah gunanya doa. Kalau saya sih tenang saja Pak. Saya itu kalau berkaca itu saya tahu saya itu gantengnya luar biasa. Jadi pastilah saya dapat jodoh. Nanti jodoh saya mesti cantik misalnya. Nah, jangan dikira hidup tidak seeksak itu.
tidak sepasti itu. Di situ gunanya doa. Orang tua saya kaya, Pak, tidak khawatir saya kalau masa depan saya tidak kerja pun sampai 7 turunan aman, misalnya. Jadi jangan dikira. Tadi saya dapat berita di Lebanon itu baru krisis yang orang tidak bisa narik uangnya di bank. Betapa ngerinya kan, kali kalian uangnya sebagian besar kan di bank. Orang yang tadi bilang kaya raya sampai 7 turunan uangnya di bank. Begitu negara kacau, krisis, kolaps, uangnya tidak bisa diambil. Ya, miskin berjamaah kan akhirnya. Jadi maka ikhtiar harus plus doa. Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa bisa, dan sabar. Saya kasih garis miring istiqomah. Istiqomah itu segala sesuatu yang kita inginkan berbuah itu perlu proses. Yang ini perlu kesabaran kita mengikuti prosesnya. Jadi orang qanaah itu ya tidak hanya diam saja, ya usaha, ya berdoa, plus sabar mengikuti step-step prosesnya. Baru kalau sudah semua dilakukan, ikhtiar dijalankan, doa dipanjatkan, kesabaran dilantunkan, setelah itu tawakal, pasrahkan hasilnya pada Tuhan. Kalau kalian bisa mengikuti siklus ini, hidupmu akan tenang. Itu tadi yang disebut qanaah. Saya sudah belajar, Pak, dan juga saya tahu IQ saya tidak terlalu tinggi kok, Pak. Saya terima itu ridho. Kemudian saya, tapi tidak menyerah, Pak, saya belajar. Itu pun sambil berdoa. Itu pun sudah dalam proses yang panjang saya belajar. Itu baca buku, ngajak diskusi, dan lain sebagainya. Nanti hasilnya gimana, IP saya berapa, nilai saya berapa, ya sudah, saya tawakal saja. Nah, ini hidup yang nyaman. Ini yang tadi rumusnya hidup qanaah. Ini gaya hidup asketik, gaya hidup menerima apa yang kita miliki, apa yang terjadi dalam hidupku. Saya lanjutkan. Nah, kalau ini manfaatnya, kenapa sih saya harus qanaah, merasa cukup? Yang pertama, rasamu qanaah itu secara tidak sadar menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah dalam hidupmu. Jadi qanaah itu kan merasa bahwa ya Allah, aku terima pemberianmu berapapun, seperti apapun. Loh, ini kan ada kesadaran ilahiyah dalam hidupmu. Kemarin-kemarin kan kita sering merasa gimana ya caranya saya bisa sadar secara kontinu terus-menerus bahwa hidup ini diawasi Tuhan, hidup ini dekat dengan Tuhan terus. Nah, jiwa yang qanaah itu jiwa yang selalu nyambung dengan Tuhan. Karena ya Allah, aku siap menerima apapun pemberianmu. Jadi memperkuat hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kemudian ketika kita qanaah, itu yang kedua, memudahkan kita untuk bersyukur. Jadi ketika kita terima kan terus kita syukuri apapun pemberiannya Allah. Tambah mudah bersyukur. Hari ini kan banyak orang yang gaya hidupnya pengeluh, penyambat. Apa penyambat itu? Suka sambat. Apa saja dikeluhkan, karena cara berpikirnya serba negatif. Jadi diajak ngaji ke masjid, wah khawatir saya jangan-jangan nanti ngantuk.
males. Pokoknya mikirnya selalu bagian tidak enak itu. Jadi diajak apa saja melihat sudut negatifnya. Mau diajak ke kafe aja, wah janganlah di kafe, banyak maksiatnya nanti. Ayah, nanti diajak ke masjid alasannya ngantuk, diajak ke kafe alasannya maksiat, nanti diajak apa saja alasan terus, pokoknya nyari sisi jeleknya. Kuliah pagi mengeluh, wah kuliah kok pagi-pagi pak, belum bangun. Nanti kuliah siang, pak panas-panas gini pak, suruh mikir. Kuliah sore ya, pak kampusnya mau tutup pak, bapak tidak berhenti-berhenti. Nah terus kapan kuliah yang enak itu? Pagi kamu sambat, siang kamu sambat, sore sambat. Oke ya, berarti kamu kurang qanaah. Ayo qanaah biar bisa bersyukur. Alhamdulillah pak, kuliahnya pagi, saya bisa terbantu, bisa bangun pagi. Alhamdulillah pak, jadwalnya siang, saya tidak harus ke susu-susu, ini pagi-pagi masih bisa aktivitas macam-macam. Alhamdulillah pak, kuliahnya sore, tidak terlalu panas, juga tidak pagi-pagi, santai sambil menikmati sore misalnya. Apa saja bisa kita syukuri, apa saja bisa kita keluhkan. Maka ayo latihan qanaah biar mudah bersyukur. Kayak ini rumus hidup. Orang bahagia itu sebenarnya orang yang bersyukur, itu saja. Bahkan kalau di Al-Quran kan malah kita diiming-imingi la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, aku tambah. Ini sebenarnya sangat logis. Kalau kita ngasih orangnya senang terus, terima kasih ya, yang diberi kemarin itu saya menikmati sekali. Itu kan kita pingin memberi lagi, biar dia tambah senang. Tapi kalau kita dikasih tapi diam saja, ndak terima kasih, itu kan kita yang ngasih. Ini seneng ndak ya? Jangan-jangan ndak cocok, jangan-jangan ndak suka. Kita mikir kalau mau ngasih lagi kan. Wong dia merengut terus itu, ndak ada senyum-senyumnya. Jangan-jangan ndak seneng saya beri ini. Ya sudah, ndak tak beri lagi. Nah, kalau orang yang bersyukur, seneng kan kita melihatnya. Yowis, gampang nanti saya tambah. Berarti kamu senang saya beri ini. Itu kalau bahasa Al-Quran kan tadi, kalau kau bersyukur aku tambah. Yang ketiga, hidup yang lebih baik, hidup yang lebih enak, hidup yang lebih nyaman, hayat yang thayyibah. Sering saya bilang, hidup itu kalau ingin bahagia kita harus kenal batas. Nah, qanaah itu melatih kita tidak berlebihan. Dua hal yang sama antara mengenali batas dan tidak berlebihan. Kalau sudah ngerti batas, jangan ditabrak. Kalau kalian lampaui batas itu, yang semula membahagiakan bisa menyusahkan. Kalian kuatnya makan 1 piring, tapi berhubung ditraktir temenmu, kamu nekat. Mumpung gratis pak, terus kamu nambah 2 piring. Itu blunder kamu. Kamu anggap piring kedua itu nikmat, siksaan akhirnya bagimu. Kenapa? Kamu lupa berhenti. Kamu tidak tahu kapan harus merasa cukup. Jadi ini manfaat ketiga dari qanaah. Yang keempat tentu saja melindungi kita dari salah, dari dosa. Kenapa? Yang kita urusi semakin sedikit, tidak terlalu banyak, tidak terlalu berlebihan. Kemudian memperoleh kekayaan yang hakiki. Kekayaan yang hakiki itu kan rasa cukup tadi. Kalau pakai parameter minimalisme minggu lalu, barang yang kita miliki berguna semua. Bukan barang-barang buah keinginan yang kalau sudah beli terus dibuang. Kenapa dibuang? Tidak cocok. Atau kemarin rasanya kayak butuh sekali, tapi begitu dibeli, ternyata tidak kepake. Berarti kekayaan kita tidak hakiki. Ya kayak kalian, kayak kemarin itu loh, kalau sedang terlena oleh flash sale apa oleh apa, itu kan kamu wah diklik, wah ini mumpung murah pak, lu ya jangan murahnya dulu lah, kamu butuh apa enggak? Ya kan, oh ini kaosnya
100.000 dapat 6 loh Pak, luar biasa. Akhirnya begitu kaosnya datang, wah saya sedekahkan saja Pak. Lah iya, salahmu sendiri kemarin serakah gara-gara murah. Kayak yuk punya barang-barang kekayaan yang hakiki, yang memang kita butuhkan saja. Dan mulia, orang qanaah itu kebalikannya orang tamak. Kita kan tidak nyaman lihat orang tamak. Nah kalau lihat orang qanaah, tidak ambisius, tidak agresif, itu kan enak, dimuliakan di masyarakatnya. Baik, ini manfaatnya qanaah. Ini quotes, sekali-sekali quotesnya bahasa Arab ya, biar saya tidak diprotes, Pak orang barat terus Pak quotesnya. Ya wis, ini orang sana yang pakai bahasa Arab, Imam Ghazali dan Imam Busairi. Kata Imam Ghazali, wajadtu atwalan nasi humam al-hasud wa ahna'uhum isan al-qanu. Aku dapati orang yang paling lama gelisah dalam hidupnya itu orang-orang yang hatinya penuh kedengkian. Dan orang yang paling tenang dalam hidupnya orang yang qanaah. Ini kata Imam Ghazali ya. Maka kalau teman-teman ingin lebih tenang, bersihkanlah batinmu dari rasa dengki pada siapapun. Hidupmu akan lebih lama tenang. Orang yang sumpek terus-terusan itu orang yang dengki, karena dia dikejar-kejar kedengkiannya, ingin mencari jeleknya orang yang dia dengki. Nah, itu hidupmu lebih tidak tenang. Kalau ingin tenang apa? Qanaah. Ada lagi qaul dari Imam Ghazali, man taba'at ainahu ma fi aidin nasi tola khasnu. Barang siapa yang mengikuti pandangan matanya, ngelirik-ngelirik, melihat-lihat yang dimiliki orang-orang di sekelilingnya, dia akan panjang sedihnya. Kita itu kan sering sedih karena lihat, ya Allah, HP ku kok ini HP merek jadul sekali, temanku mewahnya HP-nya, kan terus kamu sedih. Ya Allah, bajuku itu loh, baju merek apa ini, temanku ya bajunya kok mahal-mahal gitu ya, terus kamu sedih. Ya Allah, motorku ini tahun 70-an, temanku motornya tahun 2002. Ya sedih kamu. Kenapa? Salahmu sendiri, lihat kiri kanan, mengikuti pandangan matamu. Ya Allah, temanku punya gandengan semua, kok iya, kapan aku ini? Ya salahmu sendiri, tolak-tolak kiri kanan. Mbok ya sudah, kamu setia dengan HP-mu saja, tidak usah lihat kemana-mana. Ya, jadi ini hubungan dengan qanaah tadi. Kita biasanya sering tergoda karena lihat kiri kanan. Temanmu punya macam-macam, bisa macam-macam. Akhirnya kamu sakit, kamu sedih.